pagi hari ini saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur dalam khidmat ilmiah pagi hari ini melanjutkan bahasan kita minggu lalu berkenaan dengan berbagai macam manfaat orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berbobot atau tidak, mempunyai isi atau tidak, itu tergantung kita mendapatkannya dari mana. Kalimatnya sama la ilaha illallah, tetapi la ilallah yang satu berbobot, yang satu tidak. La ilaha illallah yang satu bisa menjadikan pribadi ikhlas, mendapatkan ilmu laduni, menjadi pribadi yang jujur, dan juga dapat membersihkan jiwa daripada rozail, kotoran-kotoran hati, dan sifat-sifat rendah, yaitu sifat hayawaniyah. Maka zikir la ilaha illallah ini tentu berbeda dengan yang biasa saja. Artinya zikir apa sih yang bisa menjadikan semua yang tadi disebut terjadi bagi lidzakiriha, bagi orang yang menzikirkannya secara dawam, lidzakiriha ala dawam. Yaitu dikatakan kata Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin bahwa bisyarti akhziha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. La ilaha illallah itu mesti syaratnya diambil dari kolbu orang yang hatinya bertakwa, hatinya yang bersih, mimma siwallah, dari selain Allah. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan kalimat la ilaha illallah yang bisa memberikan manfaat begitu banyak, kokoh dan hebat ketika kita tidak diambilnya dari hati seorang yang memang bersih. Hati orang yang hidupnya selalu bertakwa dan bersih dari selain Allah. Bersih dari selain Allah. Bening hatinya dari selain Allah. Nah, jadi kita nggak mungkin mendapatkan kalimat la ilaha illallah dari orang biasa-biasa saja. Harus oleh ahlinya yang sepanjang hidupnya beliau zikir. La bikulli kalimatin yasma'u min afwahil ammah. Tidak sembarang kita mengambil kalimat la ilaha illallah dari mulut orang-orang awam atau orang biasa. Mesti orang expert, ahlinya, yang kehidupannya selalu berzikir kepada Allah. Tidak ghaflah. Naqiyin mimma siwallah itu tidak ghaflah. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Intinya adalah mesti digurukan kepada ahlinya. Kalau kita ingin mendapatkan kalimat la ilaha illallah yang berbobot. Kita bisa buktikan bagi setiap murid Thariqah Qadna Syabaniyah Madsuriyalaya, itu berbeda orang-orang yang zikir la ilaha illallah digurukan dan tidak. Contoh sederhana adalah ketika zikir la ilaha illallah yang tidak punya guru, yang tidak diambil dari seorang yang hatinya bersih, maka dia menjadi jenuh. Tapi sebaliknya, kita lihat orang-orang yang mengambil zikir la ilaha illallah dari kalbu yang bersih hatinya, maka dia nikmat zikirnya. Zikir nikmat. Ya terbukti kalau kita juga sama-sama merasakan zikir la ilaha illallah, semakin banyak zikir, semakin nikmat. Semakin kecanduan, semakin senang. Karena apa? Karena zikirnya memang la ilaha illallahnya berbeda gitu. Sama kalimatnya kalimat la ilaha illallah, tetapi bobotnya berbeda. Maka ini penting digurukan. Kata sabda daripada kitab Miftahus Sudur ini bukti bahwa Abah Anom menyuruh kita untuk mendapatkan guru gitu. Beliau hari ini secara jasa dia tiada. Kita diminta untuk melanjutkan berguru, mengambil dari kolbu-kolbu selanjutnya, pewarisnya, warasatul anbiya, pewaris daripada Thariqah Qadna Syabaniyah Madsuriyalaya. Kita
yang hari ini bersama Syekh Muhammad Abdul Hos sudah melakukan perintah daripada Abah Anom untuk kita berguru, belajar kepada ahlinya. Maka alhamdulillah. Wa in kana lafdu wahidan lakin fil makna tafawut. Tadi kita sudah jelaskan. Kata Abah Anom, lafadznya sama la ilaha illallah, tetapi maknanya berbeda. Meaningnya berbeda, bobotnya berbeda, isinya berbeda, value-nya berbeda. Kalimatnya unggul diambil daripada orang yang unggul. Ketika kita mengucapkannya terus berzikir la ilaha illallah, maka menjadi unggul. Karena bibitnya adalah bibit unggul. Nah. Ikhwan akhwat, rahimakumullah. Maka bersyukur sekali kita semua telah mendapatkan guru. Karena tidak mudah. Sehebat apapun orang, sehebat apapun pengetahuannya, hartanya, belum tentu dia mendapatkan guru. Dia mencari kemana-mana. Ya, kita belajar dari banyak orang yang mencari guru dari ujung timur ke ujung maghrib gitu ya. Mencari guru dan kita ditemukan. Kita dipertemukan oleh Allah bersama guru thariqah kita. Bersama guru la ilaha illallah. Nah, jadi ijazah. Ijazah itu adalah sesuatu amaliyah yang diberikan oleh seorang ahlinya. Saya ingat betul ketika waktu dulu belajar, penting sekali ketika kita ijazah. Ada satu bahasan oleh seorang kiai ustadz, ketika saya pesantren dulu, ditanya, Nahu sorofmu ijazahnya dari siapa? Quranmu dari siapa? Ditanya seperti itu, saya bingung. Waktu itu saya jawab, saya bisa Quran dari guru ngaji saya waktu di kampung. Iya, siapa namanya? Katanya. Ternyata yang pertama kali mengajarkan adalah orang tua. Kemudian yang melanjutkan Quran sampai selesai adalah Ustadz Siroj. Maka di situ kata guru kiai saya bilang, itulah ijazahmu, kamu belajar Quran dari beliau. Ternyata beliau belajar Quran dan seterusnya dari Banten. Ditanya lagi, kalau kita belajar ilmu falak dari mana? Ilmu balaghah dari mana? Sampai kita mempelajari ilmu matematika dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu fikih. Ini penting kita punya guru gitu. Bahkan ketika kita menjadi seorang profesional ditanya, contoh seandainya Anda bisa tentang pelatihan tentang hypnoteaching. Dari mana Anda belajar? Hipnoterapi dari mana Anda belajar? Nah, ini menjadi penting karena ini silsilah. Ilmu itu butuh digurukan. Karena guru bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkan. Karena guru tersebut belajar kepada gurunya, gurunya, gurunya. Nah, jadi ketika kita hari ini ditanya, siapa yang mengijazahkan la ilallah? La ilallah saya diijazahkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hosefullah Masrur. Maka saya sering ketika di daerah saya, karena sedang mendengar ijazah, maka saya ketika ada orang, maukah Anda punya ijazah la ilaha illallah? Kalau mau, saya antar kepada ahli la ilaha illallah. Seperti itu. Saya mengajak. Jadi saya jarang sekali menggunakan kalimat talqin zikir, tetapi saya menggunakan maukah kamu mendapatkan ijazah la ilaha illallah, kalimat sakti, kalimat hebat. Maka banyak orang yang ketika saya temui, saya mau. Maka disitulah dia belajar zikir kepada ahlinya, mempelajari la ilaha illallah yang digurukan. Itulah talqin zikir. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kemudian Abah mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, selanjutnya adalah li'annal qalba. Yahya idza akhadha badrat tauhid min qalbin hayyin. Sesungguhnya hati yang hidup ketika diambil benih tauhid dari hati yang hidup. Jadi la ilaha illallah ini
ketika ditalkinkan kepada kita semua oleh Syekh Mursyid, itu adalah benih, biji benih. Benih apa? Benih tauhid. Apa itu benih tauhid? Benih la ilaha illallah. Yang menanamnya mesti adalah kolbu yang hidup. Agar hatinya menjadi hidup. Jangan sampai kita ditanam oleh orang yang hatinya mati. Bagaimana akan hidup? Hidup di sini artinya hati yang selalu berzikir kepada Allah. Hati yang tidak ghaflah. Bagaimana kita bisa belajar terus ingat kepada Allah kalau yang ngajarin kitanya sering lupa kepada Allah. Nah, maka disinilah kita mengambil benih tauhid itu dari hati orang yang hidup agar hati kita hidup. Dan benih tauhid ini akan berkembang, fayakunu badron kamilan, akan berkembang sempurna benih ini, ya tadi ketika kita amalkan, kita semai, ketika kita urus. Jadi setelah talqin, kita bergabunglah dengan orang-orang yang mengamalkan zikir. Bergabunglah dengan ikhwan akhwat. Jadi Bapak Ibu ketika ada orang yang sudah belajar talqin zikir, kasih tahu minimal. Nih kamu nanti setiap malam Jumat coba datang ke tempat ini madrasah. Kamu nanti di setiap bulan ada manakib di tempatmu. Kamu di mana tempatnya? Di sini. Nanti kamu datang ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu. Itu pembinaan, itu adalah dalam rangka menjaga benih yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada ikhwan yang baru agar berkembang menjadi sempurna. Syukur-syukur di rumahnya ada madrasah, ya satu, dua, tiga orang berkumpul untuk zikir jahar berjamaah, manakib berjamaah, ini luar biasa. Nah, maka kita sebagai juru yang mengamankan, mengamalkan, melestarikan, mesti tahu minimal tempat-tempat di mana titik diadakannya manakib, titik di mana diadakannya khotaman. Ini penting untuk orang-orang yang baru ditanamkan benih tauhid agar bisa diurus, bisa disiram, disemai, dijaga daripada wereng-wereng, dijaga daripada hama-hama yang mengganggu benih yang baru saja ditanam. Nah, maka disitulah caranya adalah dengan bertemu, berzikir bareng, ya minimal seminggu sekali kalaupun sibuk begitu. Nanti lama-lama kalau benihnya sudah tumbuh, maka dia sendiri yang akan bergerak untuk mendekatinya. Pertama kita mesti fasilitasi itu. Karena kata Abah apa? Wabadru ghairul balik layam butuh. Benih yang tidak tumbuh, maka ya tidak berkembang. Maka kita tumbuhkan dulu dengan cara kita berikan pupuk, berikan pemahaman-pemahaman. Ini penting untuk kita semua, ikhwan akhwat. Tugasnya tugas kita semua, bukan tugas wakil talqin saja, bukan tugas mubalik saja, bukan tugas pemangku manakib saja. Tugas kita semua. Orang-orang yang telah belajar mengamankan, mengamalkan, melestarikan, kita ajak orang-orang yang baru ditanam benih tauhidnya untuk datang ke titik-titik tempat di mana mereka bisa mengembangkan, menjaga pohon benih tauhid yang ditanamkan Syekh Mursyid kepadanya. Maka kalau sana sudah terjadi, maka kesempurnaan. Itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, benih tauhid itu mesti kita sama-sama terus kita lakukan zikirnya. Kita urus. Sayang kita punya benih yang unggul, kita ditanam oleh yang ahli, tapi kita nggak diapa-apain. Saya pernah tanya kepada Abah, Abah, apakah benih itu nanti akan hilang? Kata Abah, tidak pernah akan hilang. Kalaupun tidak mengamalkan. Terus saya tanya, berapa lama Abah? Abah menjawab, seumur hidup katanya. Jadi kalaupun saya orang ditalkin zikir, kemudian tidak mengamalkan sampai seumur hidup, bahkan di ujung mau meninggalnya tiba-tiba dia sadar dan mengamalkan, maka benih itu akan tumbuh. Artinya talqin zikir tidak akan hilang. Artinya benih yang ditanamkan di dalam kolbu seseorang oleh Syekh Mursyid tidak akan bilang. Tapi tetap selamanya menjadi benih-benih tauhid. Gitu. Berbeda ketika orang mengamalkan, menzikirkan la ilaha illallah, maka menjadi tumbuh. Kalau sudah tumbuh,
menjadi berkembang. Benih ini kalau sudah tumbuh besar, maka menjadi perubahan pribadinya. Berkembang menjadi buah. Buahnya seperti apa? Setiap orang buahnya berbeda-beda. Allah lebih tahu, Syekh Mursyid lebih tahu apa yang paling cocok buat orang yang mengamalkannya. Mungkinkah dalam pekerjaannya, mungkinkah dalam keilmuannya, mungkinkah dalam aktivitasnya, atau mungkinkah dalam hal akhlaknya. Ini yang utama. Buah yang paling luar biasa adalah akhlaknya. Perubahan pola pikirnya, perubahan empatinya, perubahan dalam beribadah kepada Allah, hablum minallah, hablum minanas, dan juga dia merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, itulah buah daripada kita mengamalkan zikir la ilallah, mengembangkan, menumbuhkan benih yang ditanamkan sehingga tumbuh dan berbuah. Maka ibu bapak, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, mari sama-sama saya mengajak diri saya dan kita semua, yuk terus benih ini kita kembangkan, kita tumbuhkan sampai berbuah akhlak yang baik untuk pribadi kita, pasangan kita, keluarga kita, semuanya, masyarakat kita, dengan cara tanamkan dulu benihnya, kemudian kita ajak mereka untuk sama-sama menjaga benih itu menjadi pohon. Kalau sudah menjadi pohon, jaga pohonnya, siram pohonnya, jauhkan daripada hama. Lama-lama dia menjadi berbuah dan sama-sama dengan kita, yaitu dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Nanti sama-sama dengan kita. Karena diambil dari kalbu yang hidup, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Karamah barakah Syekh Mursyid Aba Awas dan tabaruk kitab Miftahus Sudur daripada Syekh Ahmad Soebul Wadul Arifin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua dan keluarga kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.